Santapan Harian Kamis 3 November 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sang Gembala yang agung, bimbinglah kami di dalam perenungan kebenaran sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berserah. Amin. Ulangan 3 ayat 23 sampai 29. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan, demikian: ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebenaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu, dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkasa itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga, dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur, dan lihatlah baik-baik. Sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Sahabat Santapan Harian, Alkitab sangat menekankan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak berubah. Dalam nas hari ini kita melihat bahwa Musa sekalipun tidak dapat membuat Tuhan berubah pikiran. Tuhan menghukum umat untuk berkelana 40 tahun di padang gurun karena mereka tidak mau bertempur dengan orang Kanaan. Oleh karena yang tidak mau bertempur adalah tentara, mereka yang dihukum harus mati di padang gurun dalam kurun waktu 40 tahun itu adalah tentara generasi pertama, yaitu laki-laki 20 tahun ke atas. Karena itu, Musa dan Harun seharusnya dapat masuk ke Kanaan. Namun, Musa dihukum Tuhan karena masalah berbeda. Nas hari ini mengatakan, Musa meminta supaya Tuhan mengizinkan dia untuk menyeberangi sungai Yordan, menginjakkan kakinya di Kanaan. Tetapi Tuhan murka dan menyuruh Musa untuk tidak membicarakan perkara itu lagi. Musa diperintahkan untuk naik ke puncak gunung Pisga supaya dapat melihat Kanaan dari jauh. Tetapi ia tidak akan menyeberangi sungai Yordan untuk masuk Kanaan. Allah yang Maha Tahu tentu saja tidak perlu mengubah ketetapannya karena Ia sudah tahu apapun yang akan terjadi. Kita melihat
Musa yang begitu dekat dengan Allah sekalipun juga tidak dapat mengubah ketetapan Allah setelah ia menetapkan sesuatu. Namun, kita harus mengerti, Alkitab mengajarkan bahwa Allah yang tidak mengubah ketetapannya bukan berarti Allah tidak merespon tindakan manusia. Karena itu, kita harus hati-hati. Ketika Allah menyatakan sesuatu, bisa saja itu bukan ketetapannya. Dan karenanya Allah dapat memberi respon yang berbeda dengan apa yang telah Ia katakan. Musa telah berusaha keras, tetapi ketika Tuhan tidak mengabulkan permintaannya, Musa pun menerimanya. Allah tidak mungkin mengubah ketetapannya, maka kita harus bisa menerima jika Ia tidak menjawab doa kita seperti yang kita kehendaki. Ia adalah Allah dan kita adalah hamba-Nya. Kita harus menyesuaikan diri dengan apa yang Allah kehendaki dan tidak memaksanya memberikan apa yang kita inginkan. Mari kita berdoa. Mungkin kami tidak selalu bisa mengerti kehendak-Mu ya Bapa, tetapi kami mohon Engkau menolong kami untuk tunduk penuh. Ajarilah kami untuk percaya kepada kebaikan dan kesetiaan-Mu. Berikanlah kami hati yang taat. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin.